Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wasari dengan standbook A1H1202126. Baik, saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan mulai dari bab 1 hingga bab 4. Bab 1. Hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia dibagi menjadi dua, yaitu pengertian sifat hakikat manusia dan wujud sifat hakikat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologis. Wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Pemilikan hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan, kemerdekaan. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Disiplin diri menurut Selo Semarjan meliputi 4 aspek, yaitu 1. Disiplin rasional yang bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah. 2. Disiplin sosial jika dilanggar menimbulkan rasa malu. 3. Disiplin efektif jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. 4. Disiplin agama jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Ada 4 macam dimensi hakikat manusia, yaitu 1. Dimensi keindividualan. 2. Dimensi kesosialan. 3. Dimensi kesusilaan. 4. Dimensi keberagaman. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu 1. Dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan aspek rohani. 2. Dari arah pengembangan. Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan secara terpadu. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi manusia yang terabaikan. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. Beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. 4. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. 2. Tujuan pendidikan dan proses pendidikan. A. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Umumnya ada 4 tujuan pendidikan, yaitu 1. Tujuan umum. Pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. 2. Tujuan institusional, yaitu
tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. 3. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. 4. Tujuan instruksional, materi kurikulum yang berupa bidang studi. Bidang studi terdiri dari pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan. B. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidikan terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut saling bergantung walaupun komponen-komponennya cukup baik. Jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang andal, maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup, makro, mikro, dan meso. Pengelolaan proses dan lingkup makro berupa kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah, SK Menteri, SK Dirjen, serta dokumen-dokumen pemerintah tentang pendidikan tingkat nasional yang lain. Pengelolaan dalam ruang lingkup mikro merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah ataupun kelas, sanggar-sanggar belajar, dan satuan-satuan pendidikan lainnya dalam masyarakat. Pengelolaan dalam ruang lingkup meso merupakan implikasi kebijakan-kebijakan nasional dalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah di bawah tanggung jawab Kakanwil Depdikbud. Tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu 1. Proses belajar, 2. Pengalaman belajar yang optimal, 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat. PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan. PSH merupakan sesuatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang PSH yang hampir tenggelam yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh Chimenitus 3 abad yang lalu di abad 16. Selanjutnya PSH didefinisikan sebagai tujuan itu, ide formal untuk perorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan penstrukturan ini diperlukan mengikuti seluruh rentangan usia dari usia yang paling muda sampai paling tua. Berikut ini merupakan alasan-alasan mengapa PSH diperlukan. 1. Rasional, 2. Alasan keadilan, 3. Alasan ekonomi, 4. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek. 5. Alasan perkembangan iptek, 6. Alasan sifat pekerjaan. 4. Kemandirian dalam belajar. A. Arti dan prinsip yang melandasi. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar. B. Alasan yang menopang. Koni Semiawan dan kawan-kawan
mengemukakan alasan sebagai berikut. 1. Perkembangan iptek berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik, khususnya guru, mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik. 2. Penemuan iptek tidak mutlak benar 100%, sifatnya relatif. 3. Para ahli psikologis umumnya sependapat bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktekannya sendiri. 4. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran, pengembangan konsep seyogianya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik. B. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu 1. Objek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. 4. Ke arah mana bimbing ditujukan atau tujuan pendidikan. 5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. 6. Cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. 7. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. C. Pendidikan sebagai sistem. 1. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. 2. Komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain raw input atau sistem baru, output atau tamatan, instrumental input atau guru kurikulum, environmental input atau budaya kependudukan, politik, dan keamanan. 3. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dan sistem. Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro sebagai subsistem bidang ekonomi, pendidikan, dan politik masing-masing. Sebagai sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya. 4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik. A. Cara memandang sistem. Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sistem ataupun sebaliknya suatu sistem menjadi komponen dari sistem yang lebih besar tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sistem atau dengan kata lain ruang lingkup suatu permasalahan. B. Masalah berjenjang. Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif masalah dan latar belakang masalah. C. Analisis sistem pendidikan. Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem ialah bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secara sistematik, artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam masalah pendidikan yang akan dipecahkan. D. Saling hubungan antara komponen. Komponen-komponen yang paling menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik, tapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal. Manakah komponen tersebut tidak
berhubungan secara fungsional dengan komponen lain. Hubungan sistem dengan suprasistem. Dalam ruang lingkup besar terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar oleh karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek dari kehidupan, sedangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan sehingga semuanya memerlukan pembinaan dan pengembangan. 5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah 1. Pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing saling mengisi. 2. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik. 3. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan, sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran mengusahakan isinya. Wadah harus menetap meskipun isi bervariasi dan berubah. 6. Pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan sebagai sebuah sistem. Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada orang-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain, pendidikan prajabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan. 7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan formal. Pendidikan ini adalah jenis pendidikan yang sudah terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. B. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini disertakan sesuai dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang, contohnya seperti lembaga kursus, majelis taklim, kelompok bermain, sanggar, dan lainnya. C. Pendidikan informal. Yang terkait ada pendidikan informal. Pendidikan ini berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya diharapkan dapat belajar secara lebih mandiri. Contohnya pendidikan informal ini seperti agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. 8. Pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dan sistemik. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistemis karena dilaksanakan secara prosedural, bertahap, dan terarah. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistemik karena pendidikan merupakan suatu proses yang terdiri atas berbagai unsur yang saling mempengaruhi untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis. Pengertian tentang landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. B. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi
kualitasnya dan mampu mandiri atau Undang-Undang 1992 atau 24. 2. Landasan sosiologis. A. Pengertian landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. B. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangat wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Sebagai upaya, pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah, umpamanya dengan pelajaran PPKN, sejarah perjuangan bangsa, dan muatan lokal, maupun jalur pendidikan luar sekolah, penataran 4, pemasyarakatan P4, non-penataran. 3. Landasan kultural. A. Pengertian landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan, dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun non-informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuknya pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini tersebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. B. Kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari Kebhinneka Tunggal Ikaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini haruslah dilaksanakan dalam kerangka pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sistem ketunggal ikaan. 4. Landasan psikologis. A. Pengertian landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak, pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Penyusunan kurikulum perlu berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar pengajaran serta tingkat kerincian bahan belajar yang digariskan. B. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan dan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. A. Pengertian landasan iptek. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidikan untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan
pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsi dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. B. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Bahan ajar sejujurnya hasil perkembangan iptek mutakhir, baik yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi maupun cara memperoleh informasi itu dan manfaatnya bagi masyarakat. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. 1. Asas Tuturi Handayani. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Randus RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Sung Tulodo dan Ing Madyo Magun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu 1. Ing Ngarso Sung Tulodo jika di depan memberi contoh. 2. Ing Madyo Manggu Karso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. 3. Tuturi Handayani jika di belakang memberi. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Lifelong education, kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatannya yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Pemahaman tentang keadaan masyarakat masa depan tersebut akan sangat penting sebagai latar depan segala kebaikan dan upaya pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Kajian masyarakat masa depan itu semakin penting jika diingat bahwa pendidikan selalu merupakan penyimpan peserta didik bagi peranannya yang
di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi. Gelombang globalisasi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia, menyusup ke dalam seluruh unsur kebudayaan dengan dampak yang berbeda-beda. Menurut Emil Salim, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya, yakni bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. 1. Bidang iptek yang mengalami perkembangan semakin dipercepat, utamanya penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. 2. Bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. 3. Bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan tingkat internasional. 4. Bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. 2. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dan di Indonesia terjadi perubahan yang serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang semakin padat dan akan dipercepat di masa depan mencakup ke seluruh unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut. Sumber pesan mencakup keseluruhan unsur-unsur kebudayaan, mulai dari sistem dan upacara keagamaan sampai dengan bahkan terutama sistem teknologi dan peralatan. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dan di Indonesia terjadi perubahan yang serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang semakin padat dan akan dipercepat di masa depan mencakup ke seluruh unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut. Sumber pesan mencakup keseluruhan unsur-unsur kebudayaan, mulai dari sistem dan upacara keagamaan sampai dengan bahkan terutama sistem teknologi dan peralatan. 4. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat secara perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tertentu. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara dalam masa yang akan datang. Oleh karena itu, kajian selanjutnya akan membahas tentang
Tuntutan manusia masa depan dan upaya mengantisipasi masa depan. 1. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Untuk jenjang pendidikan dasar, hal itu berarti bahwa kemampuan dasar sebagai manusia Pancasila yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar akan siap untuk 1. Memasuki lapangan kerja sebagai manusia pembangunan setelah melalui orientasi dan atau pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan. 2. Melanjutkan ke pendidikan menengah. Tuntutan manusia Indonesia di masa depan setelah kemampuan dasar tersebut terutama diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan tersebut. Beberapa di antaranya seperti 1. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. 2. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. 3. Efisiensi dan etis kerja yang tinggi. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, fungsi pendidikan diarahkan bukan hanya untuk pembangunan manusia saja, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan masyarakat. A. Perubahan nilai dan sikap. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaruan. Pendidikan harus selalu menjaga secara seimbang pembentukan kemampuan mempertanyakan, di samping kemampuan menerima dan mempertahankan. Keserasian dan keselarasan antara pelestarian dan pembaruan nilai dan sikap akan memberi peluang keberhasilan menjemput masa depan itu. B. Pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Dewasa ini, kita dapat mungkin menutup diri terhadap pengaruh kebudayaan lain. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah memperkuat ketahanan budaya sehingga dapat memanfaatkan pengaruh positif serta menghindari pengaruh negatif dari kebudayaan tersebut. Peranan pendidikan merupakan faktor menentukan dalam membangun dan memperkuat ketahanan budaya tersebut. Pengembangan sarana pendidikan, khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung, terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yaitu 1. Pendidikan untuk pengembangan iptek dipilih terutama dalam bidang yang vital seperti manufakturing pertanian. 2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen termasuk penguasaan bahasa asing. 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana dan kesehatan sebagai penangkal terhadap penurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidikan dan pelatihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.